Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan paradigma Usang mengelola talenta. Pengelolaan talenta merupakan aspek yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang kritis dan peninjauan ulang terhadap paradigma pengelola talenta yang ada. Paradigma Usang dalam mengelola talenta seringkali didasarkan pada pemikiran tradisional yang bersifat hierarkis dan otoriter. Beberapa karakteristik dari paradigma ini antara lain: 1. Pemikiran one size fits all. 2. Fokus pada kontrol dan kepatuhan. 3. Perencanaan karir yang terbatas. 4. Penghargaan yang terbatas. 5. Kurangnya perhatian pada work-life balance. 6. Kurangnya pembaruan dan adaptasi. Untuk mengatasi paradigma Usang dalam mengelola talenta, diperlukan pendekatan baru yang lebih progresif dan sesuai pada dinamika zaman. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam pengembangan paradigma pengelola talenta yang lebih efektif. 1. Individualisasi dan fleksibilisasi. 2. Pemberdayaan dan partisipasi. 3. Pengembangan karir yang holistik. 4. Pengakuan dan penghargaan yang komprehensif. 5. Pembaruan dan adaptasi yang terus-menerus. 6. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan. 7. Kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan mengadopsi paradigma baru yang lebih progresif, organisasi dapat mengoptimalkan potensi talenta, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di era yang terus berkembang. Paradigma Usang mengelola talenta dibagi menjadi beberapa bagian. Paradigma Usang yang pertama dalam mengelola talenta adalah pandangan bahwa orang butuh perusahaan. Paradigma ini mencerminkan pandangan tradisional di mana perusahaan dianggap sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan gaji kepada individu, sedangkan individu hanya membutuhkan perusahaan sebagai sumber mata pencaharian dan kehidupan. Konsekuensi dari paradigma ini adalah kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan individu. Namun, dengan perkembangan dinamika pasar, tenaga kerja, dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan talenta yang efektif, paradigma ini perlahan-lahan bergeser. Untuk melawan paradigma Usang ini, perlu adanya perubahan dalam pandangan dan pendekatan pengelolaan talenta. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, menjalin hubungan kemitraan. Kedua, menghargai keunikan individu. Ketiga, mendorong keterlibatan dan partisipasi. 4. Memberikan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan. 5. Menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. 6. Mengembangkan kultur penghargaan. Melalui perubahan paradigma pengelolaan talenta, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, bermakna, dan memenuhi kebutuhan individu. Dalam paradigma yang baru ini, individu bukanlah sekedar butuh perusahaan, tetapi menjadi mitra yang berkontribusi secara aktif terhadap keberhasilan organisasi. Paradigma Usang yang kedua dalam mengelola talenta, yaitu keunggulan kompetentif, adalah pandangan bahwa keunggulan kompetentif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Paradigma Usang yang menganggap mesin, modal, dan geografi sebagai faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif perlu digantikan dengan paradigma baru yang mengakui peran kunci manusia dalam menghasilkan inovasi, kreativitas, dan adaptabilitas. Dengan mengubah fokus ke pengembangan potensi manusia, mendorong kolaborasi dan inovasi, serta membangun kepemimpinan yang membangun, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetentif yang berkelanjutan. Paradigma baru ini juga menghargai keberagaman, menggunakan teknologi sebagai alat pendukung, dan mengadopsi budaya organisasi yang adaptif. Dengan mengimplementasikan strategi ini, perusahaan dapat memaksimalkan kontribusi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, inovatif, dan produktif. Pandangan bahwa dampak manusia terhadap kinerja perusahaan sedikit atau tidak signifikan. Beberapa faktor yang menunjukkan bahwa dampak manusia pada kinerja perusahaan sangat signifikan, yaitu 1. Kreativitas dan inovasi. 2.
2. Pengambilan keputusan yang kompleks. 3. Kualitas pelayanan dan hubungan pelanggan. 4. Kolaborasi dan tim kerja. 5. Budaya organisasi dan motivasi karyawan. 6. Pembelajaran dan pengembangan. Untuk mengatasi paradigma usang bahwa dampak manusia terhadap kinerja perusahaan minim, perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang lebih manusia sentris dalam pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1. Mengakui dan menghargai peran karyawan. 2. Membangun kepemimpinan yang memotivasi. 3. Mengembangkan kultur inklusif. 4. Mendorong pengembangan karir. 5. Mengukur dan mengelola kinerja secara holistik. 6. Menggalakkan budaya pembelajaran dan inovasi. Paradigma usang keempat dalam pengelolaan talenta adalah pandangan bahwa pekerjaan yang langka atau spesifik hanya diisi oleh segelintir orang, sementara banyak orang lain dapat dengan mudah menggantikan mereka. Dalam menghadapi paradigma usang ini, penting untuk menggali potensi dan bakat individu, memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai, serta menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor-faktor dalam mengatasi paradigma usang yang mengekang pengelolaan talenta, di antaranya: 1. Pengembangan pemimpin yang efektif. 2. Sistem penghargaan dan pengakuan yang adil. 3. Pembangunan karir yang jelas. 4. Budaya inklusif dan kolaboratif. 5. Penilaian kinerja yang holistik. Paradigma usang mengelola talenta yang kelima mengatakan bahwa pekerjaan memberikan rasa aman adalah pandangan yang perlu ditinjau ulang dalam konteks pengelolaan talenta modern. Dalam mengatasi paradigma usang bahwa pekerjaan memberikan rasa aman, penting bagi individu dan perusahaan untuk mengadopsi pola pikir yang lebih adaptif, proaktif, dan responsif terhadap perubahan. Dengan mengembangkan keterampilan yang relevan, membangun jaringan, dan mengambil inisiatif dalam pengembangan karir, individu dapat menciptakan keamanan dalam hal kehidupan profesional. Kemudian yang keenam adalah karyawan bersifat menerima. Dalam paradigma usang ini, karyawan dianggap hanya sebagai eksekutor yang tidak memiliki peran aktif dalam mengambil inisiatif, mengembangkan ide, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, penting untuk memperhatikan beberapa faktor yang dapat merubah paradigma usang ini, diantaranya yaitu: 1. Pemberdayaan karyawan. 2. Pemberian tanggung jawab. 3. Kolaborasi dan komunikasi. 4. Pengakuan dan penghargaan. 5. Pembangunan karir dan pengembangan keterampilan. 6. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. 7. Kepemimpinan partisipatif. 8. Budaya organisasi yang mendorong partisipasi. 9. Pengelola kinerja yang berfokus pada pengembangan. 10. Pemahaman nilai dan visi perusahaan. Paradigma usang yang ketujuh yaitu pergerakan karir karyawan bersifat vertikal. Paradigma ini mengasumsikan bahwa satu-satunya bentuk pergerakan karir yang diinginkan adalah meningkatkan posisi dan tanggung jawab secara hierarkis di dalam organisasi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, perkembangan lateral. 2. Karir menurut minat dan bakat. Ketiga, pengembangan kompetensi. 4. Pemetaan karir yang fleksibel. 5. Pengakuan dan penghargaan. 6. Pendekatan pembelajaran dan pengembangan. 7. Pendekatan berbasis kinerja. 8. Pengelolaan talent. Kemudian, paradigma usang mengelola talenta yang ke-8 adalah immigrant, migrating employer, and traditional employer. Yang pertama, majikan yang darurat. Majikan yang darurat mengacu pada organisasi atau individu yang mengadopsi pendekatan non-tradisional dalam pekerjaan mereka. Majikan yang darurat cenderung fokus pada kebutuhan pekerjaan jangka pendek dan fleksibilitas dalam penggunaan tenaga kerja. Karakteristik utama dari majikan yang darurat adalah ketidakpastian dan tidak adanya jaminan pekerjaan jangka panjang.
Berikut adalah beberapa tujuan utama dari majikan yang darurat, yaitu fleksibilitas dalam penggunaan tenaga kerja. Kedua, pengurangan biaya operasional. Ketiga, adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Ketiga, akses ke keahlian khusus. Dan terakhir, inovasi dan kreativitas. 2. Majikan bermigrasi. Majikan bermigrasi terlibat dalam penggunaan pekerja migran atau pekerja yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bekerja. Majikan bermigrasi terjadi dalam berbagai sektor, termasuk industri perhotelan, pertanian, konstruksi, dan layanan rumah tangga. Karakteristik utama dari majikan bermigrasi adalah keterkaitan dengan perpindahan geografis. 3. Majikan tradisional. Majikan tradisional cenderung mempekerjakan pekerja dengan status karyawan tetap dan menyediakan jaminan pekerjaan jangka panjang. Pekerjaan dalam model ini dapat mengharapkan jaminan pendapatan yang stabil, tunjangan karyawan, dan kesempatan pengembangan karir. Tujuan dari majikan tradisional adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengembangkan dan mempertahankan karyawan berpotensi, menciptakan citra dan reputasi yang baik. Masing-masing paradigma majikan ini memiliki tujuan khususnya sendiri, tetapi secara keseluruhan mereka berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Itulah beberapa penjelasan mengenai paradigma Usang mengelola talenta. Di sini saya Dalla Oktavia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.